Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahi nawayna ta'allum ta'limuna fil intifad wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasad ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wal du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair. Ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para ikhwan ashab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah taala, diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa masih bersama-sama mengaji kitab An-Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam dengan komentarnya, yaitu kitab Misbahul Zulam fi Syarhin Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, kemudian para syurah Syekh Nawawi Al-Bantani, semua syurah, semua ulama kita, semua orang tua kita, semua guru-guru kita, ala diniyah wa ala niyatin salih wa ala man li ashabina salih wa ala hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah taala fi kitabih An-Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam, bab fi dzikri khafaya awtafihi wa minanihi 'alal ibad ila aqala mata aw shahaka mata aw hashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Mata kapan au hasyaka gawe ngeganggu ing sira min khalqihi saking ciptaane Allah, au syahaka au hasyaka gawe ngeganggu sapa Allah atau gawe ora nyaman sapa Allah ing sira min khalqi saking ciptaane Allah. Fa'lam mongko weruh sira annahu ing temen setuhune kelakuan Allah, annahu ing temen setuhune Allah iku yuridu karep sapa Allah an yaftaha ing yen tembuka sapa Allah laka kedue sira babal unsi ing pintu uns. Apa uns itu? Kenyamanan bihi kelawan Allah. Ini dalam hikmah ini yang pertama ya, kalau di urutan An-Nahjil Atam itu masuk dalam urutan ke 129, hikmah ke 129. Kandeng wes jembapan. Kapan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita itu wahs itu apa ya, katakanlah mengganggu. Jadi Allah taala itu menjadikan kita merasa terganggu ketika kita ini bercampur, berbaur dengan makhluk-makhluknya. Ya maka dalam hikmah ini ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu ingin membukakan pintu kenyamanan, ketenangan bersama Allah. Ya secara tidak langsung di sini apa yang mengisyaratkan atau menggambarkan bagaimana seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di proses awalnya itu dia itu akan mencari ketenangan, mencari tempat yang sepi, tidak bersama dengan banyak orang, tidak bersama dengan banyak manusia. Itu kan. Dan ini memang sudah menjadi satu sunnatullah jalannya Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-walinya yang mereka itu ingin mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Biasanya mereka itu melakukan khalwat
melakukan uzlah, menghindari keramaian, menghindari manusia, bukan lantaran mereka ingin menghindari keburukan-keburukan yang ada pada manusia, bukan. Tetapi mereka itu ingin menghindari apa? Mereka itu menginginkan agar manusia itu terhindar dari semua keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya, gitu loh. Jadi dalam khalwat atau uzlah itu sendiri itu niatnya maksimal. Ya karena banyaknya orang atau seringkali kita itu salah pengertian, salah paham mengenai uzlah, mengenai khalwat, menghindari keramaian, menghindari manusia, mencari tempat yang sepi. Tetapi tujuannya adalah agar dia terhindar dari keburukan manusia. Hakikatnya bukan seperti itu. Dalam khalwat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah, ketika beliau itu menyebut pembahasan tentang khalwat, tentang uzlah, di mana seseorang yang khalwat, seseorang yang uzlah itu tidak boleh meniatkan bahwa dia menghindari keramaian, mencari tempat yang sepi agar dia terhindar dari keburukan-keburukan yang ada pada banyak orang. Tapi sebaliknya, orang yang ingin khalwat, orang yang ingin uzlah itu niatnya adalah agar manusia itu terhindar dari keburukan diri, gitu. Ya setidaknya mengurangi keburukan, agar manusia itu tidak tertular oleh keburukan yang ada dalam dirinya, gitu tuh. Itu ya, itu hikmah yang tadi satu. Oke. Dan itu adalah sunatullah, dan itu adalah peraturan Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya. Itu kan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang hamba dekat dengan dirinya, kemudian ingin mencintainya, ya maka sedikit demi sedikit dia akan merasa galau gitu ketika berhadapan dengan makhluk. Tapi maksudnya apa? Ketika dia itu berinteraksi dengan makhluk, dia itu tidak merasa nyaman gitu. Bukan berarti makhluk di dalam diri makhluk itu banyak keburukan, bukan. Ya karena nanti kalau berkata demikian di kalangan makhluk itu atau di manusia itu atau di masyarakat itu banyak keburukan, berarti dia merasa dirinya hebat, dirinya mulia. Kan gak boleh. Merasa mulia, merasa lebih hebat, lebih suci daripada orang lain, itu gak boleh. Gitu. Tetapi dalam arti hal ini adalah dia itu tidak merasa nyaman ketika berhadapan atau berbaur dengan manusia, sehingga yang membuat dia nyaman itu adalah hikmah kepada Allah Ta'ala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan, sehingga dia itu lama-kelamaan akan diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia itu mau terus-menerus berzikir sampai zikirnya itu tidak hanya zikir lisan saja, tetapi sampai hatinya itu hidup, ruhnya itu hidup, sampai sirnya itu hidup dengan sendirinya meskipun tidak digerakkan sendiri oleh dirinya, gitu. Nah sehingga hal ini bisa difaham dari kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana ketika beliau mau diangkat sebagai seorang nabi, ketika umur beliau itu kurang lebih 40 tahun. Tuh. Beliau kan terlebih dahulu menyepi di gua Hira. Apa istilahnya itu? Yahtali di gua Hira. Itu istilahnya. Di gua Hira itu seperti itu selama beberapa hari, selama berbulan-bulan. Gitu kan.
Kemudian barulah malaikat Jibril itu mendatangi diri beliau untuk memberikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Begitu juga dengan para wali-wali atau para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun sama gitu. Mereka pun sama. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari apa istilahnya merasa bahwa ketika berbaur dengan banyak orang itu, ketika berinteraksi dengan banyak orang itu mereka tidak merasakan kenyamanan. Ya karena batin mereka itu masih membutuhkan ketenangan. Batin mereka masih membutuhkan ketenangan, ya kan? Agar ketika hati itu mendapatkan ketenangan, maka ketika hati tenang maka dia akan merasakan luapan-luapan rahasia-rahasia atau ilmu-ilmu kemarifatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba gitu. Sehingga kembali kepada hikmah ini di mana mata al-hasyaka min khalqi. Kapan ketika Allah Ta'ala itu membuat dirimu itu gaul ketika berbaur dengan makhluk, maka ketika engkau berbaur dengan makhluk Allah, fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsihi, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan terbukanya pintu ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga wajar ketika kita itu melihat beberapa kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para aulia yang mereka begitu senang dengan tempat yang tenang, misalnya di tengah hutan, itu kan, atau di pinggir laut, ataupun di pokoknya di satu tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa di situ. Maksudnya apa? Ya kan, dia itu bisa lebih fokus ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Lebih fokus untuk berdua-dua bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan kisah dari siapa itu Syekh Abdus Salam Ibnu Mishis rahimahullah taala. Ya di mana beliau itu lebih senang berada di puncak-puncak pegunungan. Kenapa ya? Karena di situ nggak ada yang ganggu, tidak terganggu dengan kesibukan apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, gitu. Begitu juga dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, yang awalnya beliau melakukan perjalanan ke sana kemari ke beberapa negara, ke beberapa daerah, dan ke beberapa tempat, yang nanti pada ujungnya beliau itu bertemu dengan gurunya yaitu Syekh Abdus Salam Ibnu Mishis rahimahullah taala. Kemudian beliau itu yang menjadi guru putuhnya beliau, guru putuhnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Makanya kalau kita melihat sejarah dari Thariqah Asy-Syadziliyah, maka di situ akan kita temukan bahwa gurunya atau guru salah satu tokoh utama di dalam Thariqah Asy-Syadziliyah itu adalah gurunya yaitu Syekh Abdus Salam Ibnu Mishis, gitu ya. Itu untuk hikmah yang pertama. Kemudian untuk hikmah yang kedua, ini singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang, bosan. Hikmah yang kedua itu idza arada an yuzhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Idza arada nalikane karep sapa Allah an yuzhira ingin to ngezahiraken atau bertelaaken sapa Allah 'alaika ing atase fadlahu ing keutamaane Allah 'alaika ing
atase sira khalaqa mongko nyiptakaken sapa Allah fika ing dalam sira wa nasaba lan nisbataken sapa Allah ilaika ing atase sira.